Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Presiden Joko Widodo menegur sejumlah menteri terkait lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2016 yang mencapai 4,92%. Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak terjebak rutinitas dan fokus pada belanja modal. Presiden menegaskan bahwa pembelanjaan APBN semestinya dilakukan di awal tahun, terutama untuk belanja modal. Pasalnya, serapan APBN yang tinggi akan memicu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah. Karena itu, Presiden mendorong agar serapan anggaran di kuartal 2 harus lebih baik. Selain itu, Jokowi juga mendorong agar rencana APBN 2017 tepat sasaran sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Ini sudah saya ulang-ulang terus, tetapi kelihatannya pada awal-awal tahun yang lalu, yang bergerak itu hanya 1, 2, 3 kementerian. Yang lainnya saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada. Sekali lagi, kalau kita masih terjebak pada rutinitas-rutinitas yang mau tidak mau tiap hari kita jalani karena persoalannya banyak, ya kejadiannya kan begini terus, berulang-ulang terus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perlu saya ulang lagi, di kuartal kedua ini agar belanja modal, belanja barang itu betul-betul segera dikeluarkan, dibelanjakan, direalisasikan. Semua kementerian dan lembaga, semua, baik di Polri, baik di TNI, Kejaksaan Agung, di BIN, semuanya. Presiden Joko Widodo menegur sejumlah menteri terkait lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2016 yang mencapai 4,92%. Jokowi mengingatkan para menteri agar tidak terjebak rutinitas dan fokus pada belanja modal.
Presiden menegaskan bahwa pembelanjaan APBN semestinya dilakukan awal tahun, terutama untuk belanja modal. Pasalnya, serapan APBN yang tinggi akan memicu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah. Karena itu, Presiden mendorong agar serapan anggaran di kuartal 2 harus lebih baik. Selain itu, Jokowi juga mendorong agar rancangan APBN 2017 tepat sasaran sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini sudah saya ulang-ulang terus, tetapi kelihatannya pada awal-awal tahun yang lalu, yang bergerak itu hanya 1, 2, 3 kementerian. Yang lainnya saya tidak tahu, lupa atau memang terjebak pada rutinitas-rutinitas yang ada. Sekali lagi, kalau kita masih terjebak pada rutinitas-rutinitas yang mau tidak mau tiap hari kita jalani karena persoalannya banyak, ya kejadiannya kan begini terus, berulang-ulang terus. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini perlu saya ulang lagi, di kuartal kedua ini agar belanja modal, belanja barang itu betul-betul segera dikeluarkan, dibelanjakan, direalisasikan. Semua kementerian dan lembaga, semua, baik di Polri, baik di TNI, Kejaksaan Agung, di BIN, semuanya. Ya, pemirsa, selanjutnya ini Presiden Joko Widodo meminta agar paket kebijakan ekonomi jilid 12 bisa segera dijalankan di lapangan. Karena Jokowi menilai paket kebijakan ekonomi ini saat ini implementasinya di lapangan belum optimal. Dalam rapat terbatas di Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta langkah-langkah perbaikan dalam paket kebijakan ekonomi jilid 12 benar-benar dijalankan di lapangan. Menurut Jokowi, hingga saat ini misalnya untuk pembuatan PT dan sertifikat tanah belum diimplementasikan dengan baik. Padahal jika diimplementasikan dengan baik, menurut Jokowi, paket kebijakan ekonomi jilid 12 ini mampu memangkas jumlah izin, prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha pemula. Saya minta langkah-langkah perbaikan dalam paket kebijakan ke-12 ini betul-betul jalan di lapangan dan betul-betul berubah secara nyata. Jangan sampai hanya di tertulisnya, tapi lapangannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya lihat misalnya urusan pembuatan PT, misalnya mengenai hari dan biaya masih belum. Kemudian yang berkaitan dengan sertifikat tanah juga hari dan biaya juga belum, ini agar diikuti di lapangannya. Dan perbaikan perubahan juga harus sampai ke daerah. Hingga saat ini kemudahan mengurus pendirian PT justru belum sepenuhnya berjalan. Contohnya biaya pembuatan akta pendirian PT di notaris. Dalam paket ekonomi disebut Rp1 juta. Ternyata kenyataannya di lapangan justru masih di atas Rp5 juta. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ketentuan dalam paket itu belum berjalan sepenuhnya dikarenakan deregulasi belum menyeluruh di semua daerah. Ia mengatakan deregulasi itu masih di Jakarta dan Surabaya. Maka dari itu akan dilakukan kerjasama dengan Menteri Dalam Negeri supaya berlaku di daerah-daerah lain. Presiden Joko Widodo juga meminta paket kebijakan ekonomi 12 tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. DKI Jakarta dan Surabaya akan dijadikan sebagai contoh bagi kota atau kabupaten lainnya di seluruh Indonesia terkait kemudahan bisnis dan investasi. Keiko Ranti, Rianto, Berita 1, Jakarta. Saya awali dengan informasi dalam pertemuan dengan anggota Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Joko Widodo meminta Tiongkok dan Indonesia bekerjasama untuk menyingkirkan hambatan perdagangan bilateral.
Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok mencapai 44,4 miliar dolar Amerika. Namun hubungan dagang ini sedang dalam tren penurunan seiring pelemahan global. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden ingin membuka pusat promosi perdagangan di sejumlah kota besar Tiongkok seperti Shanghai dan Beijing. Strategi ini diharapkan mampu mengangkat kembali nilai perdagangan dan investasi dua negara. Komitmen RRT untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia di semua lini, di semua bidang, dari bidang ekonomi, trade, investment, dan lain-lain. Di bidang perdagangan, Presiden mengatakan bahwa dari segi jumlah memang cukup besar, yaitu 44,4 billion US dollar, tetapi terdapat satu tren penurunan. Oleh karena itu Presiden meminta agar bersama-sama tren penurunan itu dapat dikembalikan lagi atau ditingkatkan dari sisi figur perdagangannya. Oleh karena itu ada beberapa usulan Indonesia, misalnya Indonesia akan mendirikan ITPC di Shanghai, kemudian pusat promosi di Beijing dan sebagainya. Dan Presiden juga meminta agar hambatan-hambatan perdagangan ini dapat diangkat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan istana tidak pernah memberikan dukungan apapun kepada calon Ketua Umum Golkar. Menurut Pramono Anung, Presiden memantau isu itu dengan seksama dan memahami bila mana ada menterinya yang dekat dengan salah satu calon Ketua Umum Golkar sebagai kedekatan pribadi, bukan mengatasnamakan istana. Ya, seperti yang sudah ditegaskan berulang kali oleh Presiden bahwa Presiden tidak ingin sama sekali terlibat dalam persoalan dukung-mendukung kepada siapapun calon itu. Karena sekarang ini sudah era demokrasi dan kita menghargai kemandirian partai politik, maka demokrasi dalam partai politik itu menjadi penting. Sehingga sama sekali tidak ada upaya untuk terlibat dalam persoalan demokrasi yang terjadi dalam Munas Golkar. Tetapi kalau ada orang per orang di dalam kabinet, apakah itu seorang menteri dan sebagainya, kemudian karena dia juga kader Golkar, mempunyai preferensi pilihan, ya itu monggo-monggo saja. Tetapi kemudian itu bukan berarti presiden, bukan berarti pemerintah, bukan berarti istana, dan itu harus dilihat dalam konteks yang jernih. Jadi sekali lagi presiden hanya akan hadir dalam membuka dan setelah itu tidak terlibat dalam persoalan demokrasi yang terjadi di Partai Golkar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pasokan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri dipastikan aman. Pasalnya hingga saat ini masih berlangsung panen di sejumlah komoditas pokok. Amran menambahkan selama ini persoalan pangan dipicu disparitas harga yang tinggi. Bahkan Amran menyebut ada pihak yang memainkan harga pangan sesuai laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kami koordinasi dengan KPPU. Kemarin beliau ke Malang, kemudian ke Jawa Timur, melihat langsung di lapangan apa benar bawang tersedia, dan beliau telepon saya, ternyata benar bawang tersedia. Harga di petani hanya 18.000, di kota berapa? 40.000, 2 kali lipat. Ini ada anomali, ini yang harus diselesaikan secara konsisten, terus menerus. Kemarin di Car Free Day kami jual beras harganya 7.500 premium, berarti bisa kan? Cabai 15.000, bawang 22.000. Stok. Ya kita serahkan ke KPPU penegak hukum. Ya. Bulan puasa ini bagaimana Pak stok yang insya Allah cukup. Ayam kan oversupply, bahkan kita eksporkan ke Myanmar. Cukup. Beras 2 kali lipat stok daripada tahun lalu pada bulan yang sama ya. Hari ini stok kita 2,2. Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, hingga akhir April 2016, cadangan devisa Indonesia naik sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat. Posisi itu berasal dari tambahan penyerapan dana dari lelang surat berharga Bank Indonesia atau SBBI dan juga sektor penerimaan lainnya. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2016 sebesar 107,7 miliar dolar atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2016 sebesar 107,5 miliar dolar.
Penerimaan tersebut melampaui kebutuhan devisa yang antara lain digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, posisi cadangan devisa per akhir April 2016 tersebut cukup untuk membiayai 7,8 bulan impor atau 8,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Indonesia siap menjadi tuan rumah dalam ajang World Islamic Economic Forum ke-12. Dalam perhelatan tersebut, pemerintah Indonesia akan mendorong potensi bisnis wisata Islam hingga pasar makanan halal di dalam negeri. Indonesia khususnya Jakarta siap menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum atau WIEF ke-12 yang diselenggarakan pada 2 hingga 4 Agustus tahun ini. Tema yang diangkat adalah desentralisasi pertumbuhan serta memberdayakan bisnis masa depan. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, ajang WIEF merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi yang paralel dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan perekonomian yang modern. Bambang juga menjelaskan bahwa industri kreatif, wisata Islam, dan pasar makanan halal adalah sektor lain yang dapat memperoleh keuntungan dari ekonomi syariah. Untuk itulah, dalam ajang WIEF, Indonesia siap mempromosikan beberapa sektor tersebut. Indonesia dan Malaysia adalah pada jumlah turis dari negara-negara Islam, terutama dari negara Timur Tengah. Karena Malaysia sudah lebih siap untuk menerima turis dari Timur Tengah. Artinya kita harus memposisikan juga Indonesia sebagai so-called Muslim-friendly tourist destination. Nah, dengan itu, maka kita juga akan gunakan ajang WIF ini untuk mempromosikan yang namanya Muslim-friendly tourist destination. Ya, tidak hanya destinasinya, tapi juga package-nya. Ya. Demikian juga produk-produk yang menjadi minat atau interest dari kebanyakan penduduk Muslim atau negara Muslim yang ada di dunia. Sementara itu, Chairman WIEF Foundation Tun Musa Hita mengatakan Indonesia adalah pasar kuat di ASEAN dan pertumbuhan ekonomi global. Tun Musa Hita mengatakan Indonesia memiliki potensi dalam ekonomi syariah yang terus berkembang pesat. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar pada sektor pariwisata. Apabila Indonesia bisa menarik minat wisman Muslim berkunjung ke Indonesia, akan bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan industri setempat, khususnya 10 kawasan ekonomi khusus. That is more known to be Islamic-oriented tourism. Does not mean that we are aiming to get only Muslim, yes, but to cater for Muslim tourists, not only to invite them to come to Indonesia, but also to encourage potential business people who want to do business in infrastructure development that relates to the tourism industry. Forum WIEF adalah forum bagi delegasi untuk membahas tantangan, peluang, isu-isu terbaru, dan tren pandangan bisnis global ke depan. Sebanyak 2.500 delegasi dan 60 tokoh penting dari lebih 100 negara di seluruh dunia diharapkan dapat menghadiri perhelatan ini. Nantinya, forum WIEF juga akan mengeksplorasi peran usaha kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Nori Utari, Abdullah Khairuddin, Berita 1, Jakarta.